Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, kalau kita bicara lagi-lagi soal keberuntungan, ini banyak sekali hambatannya. Ini sepertinya tidak akan habis pertanyaan, Pak. Apalagi kalau hambatannya itu adalah tenaga. Banyak sekali tenaga yang dicurahkan hanya untuk menghadapi hal-hal yang kekhawatiran, kegagalan, dan lainnya. Super. Pertanyaan yang super. Yuk kita lihat memesnya dulu di sini. Nih, hari ini aku akan lebih bertenaga. Begitu Anda katakan pagi hari bangun, sedang lemes ngantuk, bilang, Tuhanku hari ini aku akan lebih bertenaga. Perhatikan bagaimana tenaga mengalir. Perintah dari otak Anda kepada seluruh sistem di tubuh Anda untuk lebih bertenaga itu dimulai saat Anda memutuskan. Hari ini aku akan lebih bertenaga, aku tak mungkin bisa menjadi pribadi dewasa yang mapan dan dihargai jika aku memelihara kebiasaan lemah dan malas bergerak sejak muda. Kalau ada dua kucing di dalam diri kita, yang putih dan hitam, yang hitam sering dikasih makan, yang putih tidak. Yang lebih besar yang mana nanti? Nah, yang hitam ini kucing nomor 13, kucing nomor 4. Itu kalau sio kambing nggak boleh makan kambing. Yang enak kan yang sio-sio yang tidak ada binatangnya seperti sio naga. Kapan makan naga? Aku adalah makhluk tenaga. Kita itu, coba sel ini bisa nempel, bertenaga loh ya. Otot yang mengikat supaya tulang jadi satu, kita itu sudah tenaga. Aku adalah makhluk tenaga, berarti aku sudah bertenaga. Maka kuat atau tidaknya aku bergantung kepada kemauanku. Banyak orang tidak mau untuk bertenaga atau tidak. Hari ini aku akan lebih bertenaga. Tuhan mohon bantu aku ya. Lihat tuh. Lain toh, kalau baru baca itu saja. Langsung keluar dari kamar, langsung. Mama jangan banyak bicara. Itu. Baik, super sekali Pak Mario. Ya, ini langsung kita ke sesi yang paling dinanti-nantikan. Adalah sesi curhat. Ini sudah ada yang siapkah untuk mencurahkan isi pikirannya, isi hatinya Pak, terkait dengan mungkin nasib, keberuntungan, atau mungkin tadi yang masih menindaklanjuti dari polling hasil tadi. Ada masih yang merasa tidak jelas atau masih ada yang merasa sial atau kesialan masih banyak menghinggapi dirinya. Silakan yang ingin curhat. Nama Anda Bapak? Rizky, Pak. Rizky. Iya. Super sekali. Silakan Bapak. Oke, baik Mas Rizky. Bapak. Satu lagi, ada dua. Oke Bapak, silakan. Nama Bapak? Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu, kenalkan ini Pak Rizky. Ya. Pak Rizky dan Pak Wahyu. Pak Rizky, apa yang ingin Bapak ceritakan kepada kita semua? Selamat malam Pak Mario. Salam super. Salam super. Jadi saat melakukan aktivitas atau misalkan kita dalam kerjaan, apalagi termasuk saya kerja lapangan, terkadang kita mengalami masa-masa sulit. Kadang kita merasa kadang kita nyampe di atas, kadang kita berada di bawah, dan pada saat kita nyampe di atas kita berada di zona nyaman atau comfort zone. Nah, kayak itu. Jadi saat pas zona nyaman itu ternyata kita jatuh lagi kayak gitu. Jadi bangun lagi, jatuh lagi, dan sampai kita merasa lelah. Nah, bagaimana cara mensikapinya? Apa saya harus menunggu keberuntungan atau seperti apa? Oke, satu. Bagaimana caranya supaya tidak jatuh? Kira-kira? Harus terus berusaha lagi. Oke. Fokusnya hidup Bapak itu supaya tidak jatuh. Ada tali. Ya. Fokus Bapak, coba pikirkan pelan-pelan ya. Fokus Bapak itu supaya tidak jatuh atau tetap berdiri? Tetap berdiri. Banyak orang hidupnya supaya tidak jatuh. Jadi pikirannya ke jatuh. Ya. Iya. Supaya tidak rugi, maka hidupnya rugi saja yang ditakutinya. Banyak orang lebih tertarik kepada kerugian daripada keuntungan. Nah, Bapak lebih tertarik ke Keuntungan. super sekali. Terus apa yang Bapak lakukan supaya beruntung? Yang saya lakukan, ya saya terus berdiri dan
terus berusaha. Super sekali. Kalau Anda jatuh, apa yang Anda lakukan? Berdiri lagi, bangkit lagi. Lihat cara saya bicara. Kalau saya menikmati pembicaraan tentang kesedihan, kerugian, dia akan tambah dalam. Sedih. Ya toh? Nanti rugi, sedih. Gitu, Pak? Ya. Iya, Pak Mario. Nah, ini kalau cara bicaranya positif, jadi kalau ada anak mengeluh kepada ibunya, ibunya harus positif. Nah, sekarang diteruskan lagi. Jadi ada jatuh, jadi keputusannya adalah untuk Bangkit. saya kasih bantu dengan tanda, dengan tangan. Jadi kalau Anda setelah jatuh, apa yang Anda lakukan? Bangkit. Bangkit, super sekali. Kalau ada perasaan lemah gitu, apa yang Anda lakukan? Harus tetap tegar, kuat. Dia terpengaruh oleh tangan saya. Dalam ilmu bicara itu disebut framing. Di frame, saya sudah frame beliau dengan yang saya lakukan. Satu lagi, Anda di masa depan, Anda melihat diri Anda sebagai orang apa, Pak? Orang yang sukses. Tuh, sudah kelihatan? Coba. Ya kan, coba. Kalau Anda gagal terus apa yang mau Bapak lakukan? Sudah kelihatan, Pak? Ya. Iya, Pak. Coba bisa dibayangkan kalau Anda hidup sehari-harinya dengan saya. Gitu? Iya. Bersemangat nggak? Semangat, Pak Mario. Iya, semangat, betul. Lah, istri saya kemana? Bukan itu maksud saya. Bagaimana kalau Anda sepositif saya? Jatuh, it's okay, Mar. You may fall once or twice, but get up. Ya, rugi. Kalau Anda rugi, Anda tahu bahwa rugi itu adalah syarat untuk mencapai Keuntungan, kesuksesan. Untuk keuntungan. Coba kalau orang itu bicara ke dirinya seperti itu, lebih penyayang. Itu sebabnya nasihatnya, jangan berkumpul dengan orang susah. Yang dibicarakan hanya kesusahan. Terus siapa yang menghibur dia? Mana bisa orang susah menghibur orang susah? Bergaulah dengan orang-orang yang lebih bergembira. Lalu setelah Anda memiliki baterai charging yang kuat sekali tentang kegembiraan, baru hadiahkan diri Anda ke kelompok-kelompok yang sedih. Baru gembirakan mereka. Tapi selama kita masih sama susahnya, jangan ya. Kan wajahnya sama-sama begitu. So, apa kesimpulannya? Jadi untuk kesimpulannya, ya saya harus terus berjuang dan sampai ke tujuan seperti itu, Pak Mario. Super sekali. Baik, terima kasih. Masih ada satu lagi yang belum mencurahkan isi hati dan pikirannya. Kita jeda dulu. Tetap di Mario Teguh Golden Ways. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Tadi sudah ada satu curhat, masih ada sisa satu lagi. Pak Mario, silakan. Yes. Pak Wahyu, apa yang ingin Anda ceritakan kepada kita semua? Sebelumnya saya mau mengatakan bahwa saya dari Rapang, Sidrap, Sulawesi Selatan. Oh ya, tempat saya lahir. Iya, saya cucu Bapak. Saya cucu dari M. Saat Lando, Muhammad Saat Lando. Dari Iya. saat. Iya, Ini cucu beneran. benar. Jadi ini kesempatan yang cukup baik untuk bertemu dengan kakek saya. Dan saya ingin bertanya, bagaimana saya mencintai seseorang, karena setiap saya mencintai seseorang itu, dimana dia tidak pernah kasih respon. Atau mungkin saya hanya diciptakan untuk menunggu dia mencintai saya, atau saya harus mencintai orang yang lain. Itu keturunan dari kakek-kakekmu. Pak Wahyu, saya sebagai anak muda tidak pernah ditolak wanita. Saya hanya diabaikan. Pacar Anda, ada pacar sekarang? Sekarang tidak punya pacar. Ini salah sikap, padahal keturunan saya.
Pacar saya dulu banyak sekali. Hanya saya tidak tahu mereka tahu nggak mereka pacar saya. Harusnya sikap Anda begitu, Pak. Anda bukan korban. Mereka yang harusnya melihat kepada Anda sebagai pemimpin. Sekarang beritahu saya, kenapa kok mereka tidak tertarik kepada Anda? Yang pertama, mungkin dia tidak tertarik sama saya karena tampang saya yang biasa-biasa saya. Dengarkan satu lagi, langsung diberikan dalil-dalilnya. Bahwa laki-laki hebat selalu lepas dari pengamatan wanita. Karena sejak muda mereka tampilnya biasa-biasa saja. Perhatikan orang-orang yang sukses di TV itu, perhatikan. Orangnya jelek-jelek, biasa-biasa. Nah, Anda diselamatkan oleh Tuhan untuk tidak diperebutkan sejak muda. Logis gak? Logis. Kalau sekarang Anda sudah pacaran sibuk, sempat belajar dengan baik? Tidak mungkin Tidak. sempat. Nah, sekarang belajar dengan baik nggak? Belajar dengan baik. Nah, itu dia. Coba. Jadi Tuhan itu menyelamatkan kita dari ketertarikan-ketertarikan yang membuat kita keluar dari yang nanti menghebatkan. Jadi anak muda, dengarkan ini ya, ini konsepnya sederhana sekali. Istilah jomblo itu bukan orang yang tidak punya pacar. Punya pacar pun sebelum menikah itu jomblo tersamarkan. Karena bisa jomblo kapanpun, apalagi yang punya sahabat. Sahabat yang baik adalah yang tidak mengambil pacar. Tapi kenyataannya apa? Ngambil. Itu yang menderita sekali itu. Jadi nanti kalau gitu, sekarang Anda diabaikan. Apa yang Anda lakukan supaya nanti wanita-wanita terbaik memperhatikan Anda? Saya ingin menjadi yang terbaik di antara orang-orang yang lebih baik. Super sekali. Supaya Tuhan lebih cepat membantu, yang Anda gunakan kalimat yang tidak merendahkan orang lain. Saya akan menjadi diri saya yang terbaik. Orang lain akan banyak yang lebih baik dari saya, tapi saya akan tetap lebih baik dari diri saya kemarin. Ya? Karena kalau Anda mengatakan saya akan lebih baik dari semua orang, impossible. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk positif, yuk lihat nih. Rezeki ternyata masalah keputusannya, cinta tidak harus tergesa-gesa. Kalau Anda berkualitas, Anda dicari untuk wanita yang baik, ada laki-laki yang baik. Dan sebaliknya, kalau Anda bilang jodoh harus ditunggu, tidak, jodoh diupayakan. Belajar dengan baik itu mengupayakan. Bekerja dengan baik itu mengupayakan, jadi sukses itu mengupayakan. Karena wanita yang sukses, mensukseskan Anda nanti tertarik kalau Anda sukses. Itu ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Mario, terima kasih juga teman-teman yang sudah mencurahkan isi hatinya. Semoga saja ini termotivasi, Amin. tidak lagi terhalangi oleh yang tadi itu tadi Pak, kekhawatiran akan kegagalan, nasib sial, tapi keberuntungan yang harus dikejar. Super. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Ya baik, kembali di Mario Teguh Golden Ways. Sebelum kita lanjutkan sesi kita di segmen berikut ini, kami akan hadirkan atau tampilkan satu VT. Pak Mario, kira-kira apa yang ingin disampaikan melalui VT ini? Oke. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Apakah ada kemungkinan gagal dalam hidup kita? Ada. Orang yang bilang there is no failure, nggak ada kegagalan. Saya tidak mungkin gagal. Itu juga pura-pura, oke? Ada kemungkinan gagal. Itu sebabnya ada kemungkinan sukses. Tuh, nah, lebih mungkin gagal atau lebih mungkin sukses itu masalah keputusan. Tapi orang-orang yang berharapan baik biasanya lebih mudah melihat kebaikan dan kemudian melakukan kebaikan dan kemudian mendapatkan kebaikan. Yuk kita lihat konsep mengenai kemungkinan dalam video tape ini. Silakan. 他今日就揭開嚟睇。
Oke, sekarang saya tanya, siapa pemilik kejadian dalam kehidupan kita? Tuhan. Tuhan pemilik kejadian. Sekarang, Tuhan Maha Penyayang. Jadi ada nggak kejadian yang tidak untuk menyayangi kita? Tidak ada, termasuk kehilangan, kecurian. Memang pedih, memang tidak mudah. Tapi kalau kita ikhlas beriman, itu baik. Itu sebabnya kesabaran itu hadiahnya besar, karena kesabaran adalah pembuktian bahwa kita beriman. So yuk berharapan baik yuk, supaya kita lebih beruntung. Gitu. Ya, super sekali Pak Mario. Ya, ini artinya memang apapun kemungkinan, apapun yang kita anggap atau kita rasa tidak mungkin, tidak boleh diabaikan, begitu Pak Mario? Ya, ada syaratnya dong. Ada syaratnya lah ya, kalau untuk mau jadi orang yang diberuntungkan. Nih, kita lihat memesnya. Draculi ini anaknya Pak Dracula. Draculi ini temannya Mario kecil. Oke? See. Anak muda yang akan super sukses adalah yang Anda sebut apa? Jujur. Kedua, periang, rendah hati, rajin, dan berani mencoba. Coba. Apapun sifat Anda yang lain, if you trust me, tinggalkan. Selain yang ini. Ingat itu. Jujur, periang. Anak-anak periang lebih mudah dibantu. Ya kalau dikasih hadiah kecil, dia bilang, terima kasih. Banyak orang bilang, sedikit gitu. Ya, terus yang kasih, sini, diambil lagi. Periang. Rendah hati merapatkan kaki di depan orang tua, nggak sombong. Itu karena ini menunjukkan kafling. Orang yang rumahnya semakin besar semakin yakin, oke? Nah, orang yang rendah hati walaupun dia punya kebun seluas apapun, kakinya rapat, karena bagi dia menghormati orang itu kemampuan orang kaya. Orang miskin hati tidak mampu. Rendah hati, rajin. Karena yang menemukan itu yang berupaya, yang bergerak. Berani mencoba, karena banyak orang lebih banyak berani ketakutan, berani menunda. Coba, Anda tidak tahu yang tidak bisa Anda lakukan sampai Anda mencoba. Dan dijanjikan oleh Tuhan, kalau Anda tidak tahu tapi Anda melakukan, Anda dibuat tahu saat Anda melakukan. So, Mario kecil naik Draculi untuk melihat-lihat kampung. Ketakutan tapi harus dilakukan karena kalau Anda mau melihat lebih banyak, lihat dari tempat yang tinggi. Itu. Ya. Pemberani mengalami apa yang tidak dialami oleh yang penakut, begitu Pak Mario ya? Ya, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mario Teguh. Baik, terima kasih Anda kembali bersama kami di Mario Teguh Golden Ways, masih dalam edisi spesial HUT Metro TV yang ke-13. Pak Mario, yes. Tadi sudah banyak sekali pembekalan-pembekalan bagi orang-orang mungkin yang masih merasa belum optimis, masih merasa keberuntungan itu sangat jauh. Tetapi ini mungkin waktu juga Pak yang berbicara. Kapan datangnya keberuntungan? Karena sudah berbagai cara sudah dilakukan tapi masih belum
datang itu keberuntungan? Oke, satu. Kalau Anda percaya kepada saya, Anda akan angkat tangan. Siapa yang setuju bahwa Anda beruntung? Turunkan dulu, itu salah satu cara saya menguji apakah Anda ikhlas kepada yang baik. Ngerti nggak? Ngerti kalau baik, ikut. Iya toh? Anda itu sudah keberuntungan. Being you itu sudah keberuntungan. Yang tidak pernah dilahirkan itu loh. Anda itu sudah dilahirkan sampai sebesar ini loh Pak. Ini makan apa saja selama ini? Coba lihat. Nih. Anda itu sudah keberuntungan, syukuri. Oke, satu. Kedua, yuk lihat kita memesnya. Hari ini aku akan lebih kuat dari rasa malasku. Tuh. Hari ini aku akan menunda keinginanku untuk menunda. Kan sudah ahli menunda toh? Aku akan bersegera melakukan yang penting yang selama ini kutunda. Yang Anda tunda selalu yang penting. Yang selama ini membuat tidurku tak damai. Semoga dengannya Tuhan menyegerakan kebaikan bagi studi dan pekerjaanku. Mari kecil tidak suka menunda sarapan. So, lihat. Kebahagiaan Anda. Happiness meternya ditentukan oleh banyaknya yang Anda tunda. Semakin Anda tidak bahagia berarti semakin banyak yang Anda tunda. Sedikit demi sedikit menjadi bukit lenyap dalam sehari di mall. Lalu Anda menyalahkan keberuntungan. Kita menyalahkan keberuntungan padahal sikap-sikap kita yang membuntungkan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk be fair kepada Tuhan. Let's be fair kepada Tuhan. Tidak mengkritik beliau, tidak memprotes beliau. Tapi lihat diri. Tuhanku mohon maaf, setelah MTGWD aku jadi tahu. Aku yang harus memperbaiki diriku. Dan dengannya segera perbaikilah rezekiku. Amin. Super sekali Pak Mario. Tapi kembali lagi kita harus ke tema yang kita angkat pada malam hari ini, yaitu Lucky 13. Apa kesimpulan yang bisa ditarik selama pembicaraan kita kali ini? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih banyak. Sikap kita menentukan kenyataan kehidupan kita. Oke? Seorang kakek tua yang mau meninggal sakit di ranjangnya, dia berpesan kepada anaknya, nah, tanah sebelah jangan dijual. Anaknya sedih bertanya, kenapa Pak? Itu bukan tanah kita. Sikap Anda baik. Kalau Anda tertawa, berarti sikap Anda baik. Berarti Anda mengharapkan Bapak itu cerita soal tanahnya. Ya toh? So, pada dasarnya kita berharapan baik. Pada dasarnya sikap kita baik. Tapi kenapa kemudian dibatalkan sehingga menjadi galau, menjadi minder, menjadi marah, menjadi protes? Berarti kita mengizinkan pembatal kebahagiaan. Ya. Kita itu bukan beruntung lalu bahagia. Bukan. Kita itu bahagia lalu beruntung. Dibalik ya. Kita bukannya sukses lalu bersyukur. Bukan. Kita bersyukur supaya menjadi lebih berbakat untuk sukses. Dibalik sekarang. Orang yang menggunakan satu cara hidup lalu belum sejahtera harus memeriksa cara hidupnya. Oke? Teman-teman, perbarui teman Anda setiap hari. Pertanyaan saya, berapa teman baru Anda setiap hari? Ataukah Anda hanya bergaul dengan orang-orang itu saja? Kita dekat dengan orang-orang yang kita sukai, menjauhi orang-orang yang tidak kita sukai walaupun baik. Padahal kita mengenal sudut pandang baru dari orang-orang yang belum kita kenal. So, sahabatkan diri Anda, kan Anda mau beruntung. Lihat ya hukumnya, Tuhan melewatkan rezeki dalam silaturahim. Dalam hubungan baik, kan Anda itu hanya dua cara toh orang kalau mau dapat uang. Satu, melalui orang lain. Yang kedua apa? Dalam bahasa Perancis disebut nemu. N-E-M-U. Nemu.
Kalau orang tidak pinter nemu uang, harus pinter berhubungan dengan orang. So lose your old self, buang diri Anda yang sering bertengkar dengan orang lain, yang gampang marah, gampang tersinggung dengan orang lain. Hadiahkan kepada diri Anda wajah yang ramah, mulai dari sekarang hati yang ringan. Lalu sambut kehidupan dengan bergembira. Doa paginya adalah, Tuhanku, mudah-mudahan hari ini aku jauh lebih sehat dari kemarin, lebih damai dan lebih beruntung. Gitu. Baik, super sekali Pak Mario. Kesimpulan yang bisa digarisbawahi sekali lagi adalah buang jauh-jauh Sifat-sifat lama. sifat-sifat lama, termasuk juga stigma yang sudah dilekatkan ke nomor-nomor seperti 13, Yes. angka 4, atau mungkin angka-angka lain yang dianggap untuk diri pribadi ini membawa kesialan. Super. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang sudah hadir malam ini di edisi spesial Mario Teguh Golden Ways HUT Spesial 13 tahun Metro TV. Saya Wahyu Wibowo pamit undur diri. Kita jumpa lagi di Mario Teguh Golden Ways.